Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Agus Susilo JP. Sudah beberapa waktu saya tidak membuat materi khusus tentang outbound yang saya unggah di YouTube channel. Ini akhirnya saya kepikiran untuk membikinnya, karena kemarin itu saya malah justru membikinnya di media podcast. Bahkan sudah ada 24 seri, dan alhamdulillah teman-teman banyak mengikutinya, yaitu di podcast saya. Nanti tinggal aja ikutin, buka di Spotify, kemudian cari aja Mas Fasil. Nah, semua materi yang terkait dengan outbound ini akan saya buat dengan tujuan lebih untuk tetap khususnya teman-teman fasilitator ya, untuk tetap bisa belajar di masa-masa pandemi ini, sehingga waktu-waktu luang selain dipakai untuk mungkin bisnis, untuk buka usaha baru dan sebagainya, juga bisa untuk masih tetap untuk bisa mengikuti perkembangan, belajar, sharing sama-sama yang sifatnya lebih santai. Nah, materi yang serial ini akan saya ambilkan khusus dari buku saya sendiri, Experiential Learning Lebih Seru Daripada Outbound, di mana salah satu babnya itu adalah di bab 9. Saya banyak mendefinisikan tentang apa itu outbound. Banyak sekali di sini, itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi saya tidak mengambil dari teori, misalnya teori yang ngambil dari Pak David Kolb, atau mungkin dari Melvin Siebelman, atau mungkin dari Pique, atau dari siapapun, enggak. Tapi lebih ke hal-hal yang sifatnya lebih sederhana saja. Mungkin bagi teman-teman yang belum banyak mendalami mengenai masalah outbound ini, secara umum terminologi outbound itu sudah cukup dikenal di masyarakat, dan outbound itu biasanya hanya ada dua definisinya ya paling tidak itu ada dua syaratnya lah ya. Kalau di masyarakat itu yang pertama itu adalah dilakukan di luar ruangan, jadi tidak bisa di dalam ruangan. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menggunakan game, itu saja. Padahal lebih dari itu, bahkan definisi secara akademis pun juga banyak. Ini terkait dengan, kalau istilah lain dari outbound itu adalah experiential learning, atau pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, itu yang istilahnya itu istilah lain lah gitu. Nah, saya coba untuk mendefinisikan outbound itu sendiri di dalam beberapa versi, dengan beberapa kata yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk lebih istilahnya itu mendapatkan pemahaman yang lebih, tapi dengan bahasa yang lebih sederhana kayak gitu. Baik, saya langsung masuk untuk episode yang pertama ini. Outbound itu apa? Outbound itu adalah persahabatan ya. Namanya persahabatan itu adalah bisa dari dua orang atau beberapa orang yang tidak kenal menjadi kenal, akhirnya bisa menjadi lebih intens, akhirnya bisa menjadi sahabat. Jadi dari definisi ini saya itu ingin mengatakan bahwa kegiatan outbound itu ujungnya adalah membentuk sebuah ikatan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan teori pasti banyak sekali ya. Di dalam perkembangan tim pun juga akan sama kan. Jadi mulai masing-masing itu tidak saling kenal, sampai akhirnya itu muncul yang namanya istilah performing. Jadi bisa bersatu, kemudian bisa menghasilkan sebuah istilahnya itu menghasilkan sebuah karya bersama yang hebat. Tanpa ada ikatan itu tidak bisa kayak gitu. Nah, nanti suatu ketika kita bisa bicara kaitannya dengan masalah perkembangan tim. Jadi outbound itu adalah persahabatan. Ya, harapannya itu adalah antar istilahnya itu peserta sendiri itu bisa lebih kuat ikatan emosinya, ikatan semangatnya, dan sebagainya. Makanya tema utama di outbound kebanyakan yang nomor satu topnya itu adalah tentang team building kayak gitu. Walaupun sebetulnya saya tertarik dengan salah satu pertanyaan retoris dari teman saya, bahwa selama ini teman-teman di outbound itu banyak sekali mengambil tema tentang building team, tetapi sejauh mana sih kontribusi tentang membangun tim ini, baik kepada perusahaan mungkin 1-2 atau ada beberapa yang sudah, tetapi bagi dampak yang lebih besar itu bagi bangsa itu apakah sudah ada atau belum? Ya, mungkin masih belum ya. Ini menjadi catatan menarik,
Jadi selama ini teman-teman fasilitator outbound provider itu mengadakan satu kegiatan dengan tema building team atau team building, tetapi efeknya bagi bangsa ini masih perlu ditambah lagi ya. Apa ya istilahnya itu, ini menjadi catatan yang menarik yang terkait dengan masalah itu. Jadi outbound itu adalah persahabatan ya. Harapannya apa ya istilahnya itu, katakanlah di masa pandemi ini dengan sahabat kita akan sama-sama memberikan semangat, sama-sama memberikan apa ya istilahnya itu ide, peluang dan sebagainya sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik. Yang kedua, outbound itu melepas lelah. Nah, ini menarik ini. Ini terkait dengan salah satu apa ya istilahnya itu pembagian kegiatan outbound itu, yaitu ada recreational, kemudian education, development sama terapeutik. Nah, melepas lelah ini larinya di rekreasi, recreational. Recreational itu esensinya itu adalah di mana di change feeling. Nah, ini menarik ini. Nanti teori ini apa bisa kita apa istilahnya perdalam lebih jauh lagi. Nah, change feeling. Jadi membuat rasa dulu itu yang berubah dari yang sedih misalnya menjadi gembira. Jadi yang dari yang galau menjadi move on dan sebagainya. Seperti itu. Sehingga kalau misalnya teman-teman melakukan kegiatan outbound malah hasilnya lelah gitu, tidak bahagia ya, itu bisa dipertanyakan apapun jenisnya, baik itu programnya education, baik itu programnya apa namanya istilahnya itu development, itu basicnya itu adalah yang paling bawah itu adalah harus change feeling, baru nanti ada thinking sampai ke behavior. Jadi pembelajaran berbasis pengalaman ini sebetulnya fondasinya itu adalah change feeling. Artinya apa? Itu tadi dilakukan itu tidak lelah. Lelah apanya? Nah, ini masih ada lagi. Tidak boleh lelah fisiknya. Lelah fisik kan macam-macam kayak gitu. Jadi ini larinya nanti ke assessment gitu. Jadi kalau assessmentnya kurang benar, kurang bagus kayak gitu, sehingga apa? Aktivitas fisik yang diberikan banyak berlebihan. Ujungnya apa? Nanti timbulnya resiko. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa istilahnya itu dengan melakukan kegiatan itu tidak lelah, itu satu, tidak lelah fisiknya, yang kedua tidak lelah psikisnya. Walaupun ada beberapa program yang mungkin biasanya untuk newcomer itu memang dibuat psikisnya itu down kayak gitu, teori dari zero down point kayak gitu, tetapi itu pun sudah ada batasnya, sudah direncanakan dengan baik, bukan tanpa perencanaan. Kayak kalau tanpa perencanaan bahaya sekali kalau mengalami kelelahan psikologis. Wah, itu bahaya sekali ya, seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa kalau teman-teman mengikuti kegiatan outbound ya, outputnya ketika mendesain program itu adalah tidak istilahnya itu tidak lelah, tetapi adalah malah justru menjadi lebih sehat atau lebih segar kayak gitu. Nah, dan itu di dalam program pasti ada apa ya istilahnya itu ukurannya lah kayak gitu, berapa hari, berapa jam, kemudian ketika masuk hari pertama itu, di menit pertama itu apa yang dilakukan, nanti di hari kedua apa yang dilakukan, sampai terakhir itu apa yang harus dilakukan. Itu harusnya sudah ada di dalam program dan terencana dengan baik. Dan kita bisa mengetahui, kalau teman-teman provider biasanya sudah tahu bahwa tingkat kelelahan teman-teman itu, peserta itu seperti apa, termasuk kelelahan dari tim juga gitu. Jangan dilupakan juga, karena bagaimanapun juga kalau teman-teman pengen tahu di belakang layar itu, terutama teman-teman logistik technical support LTS yang kerjanya fisiknya luar biasa, itu juga perlu diperhatikan, makannya diperhatikan, istirahatnya diperhatikan, dan kemudian juga kesegaran kebugarannya diperhatikan. Apalagi sekarang di dalam pandemi seperti ini, waduh, itu harus sangat diperhatikan sekali protokol kesehatannya dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, mungkin dua dulu yang saya bahas, yaitu yang pertama, outbound itu adalah persahabatan. Jadi dengan outbound kita menjadi lebih banyak sahabat, lebih banyak silaturahim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, outbound itu adalah melepaskan lelah. Jadi harapannya setiap mengikuti kegiatan outbound itu bukan lelah yang didapatkan, tetapi adalah segar yang didapatkan. Jadi itulah poinnya, nanti akan saya bahas, masih ada banyak sekali yang saya bahas, mungkin saya bikin di dalam episode selanjutnya lah kayak gitu. Oke, matur nuwun, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, terus berkarya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan
sesedikit apapun itu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.